Halo teman-teman, selamat datang di channel Ayu Aptian. Aku bakalan mengajak kalian menyelami film Get Out tahun 2017 lebih dalam lagi. Siapkan cemilan dan minuman favorit kalian karena kita akan ngobrol panjang lebar. Pertama, mari kita bahas latar belakang Chris Washington, sang protagonisnya. Chris adalah fotografer berbakat yang punya kepekaan visual tinggi. Kita lihat ia sering memotret pasangan dan momen-momen hangat, seolah ia selalu mencari cahaya terbaik dalam kegelapan. Skill fotografi Chris ini bukan sekadar pekerjaan. Ia menggambarkan bagaimana ia peka terhadap detail, termasuk nuansa wajah yang tak diucapkan. Dia juga menyimpan kecemasan, pernah ikut sesi terapi hipnotis dengan Missy sebelum bertemu keluarga Ross. Dad, more than anything else. Suatu hari pacarnya Ross mengabari, "Bang Chris, weekend ini aku ngajak ketemu orang tua." Bagi Chris ini seperti undangan masuk arena gladiator bertajuk Mengenal Mertua. Ross terlihat tenang meyakinkan, "Tenang aja, mereka super terbuka, liberal banget." Namun kita yang nonton tahu liberal bisa jadi trik marketing keluarga kaya raya. Ross sendiri digambarkan sweet, suka ngakak pas Chris kelepasan komentar. Tapi kita perlu bertanya, apakah ia bagian dari rencana besar keluarga atau korban indoktrinisasi? Sesampainya di rumah Hermitage, desain bangunannya bergaya Victoria klasik, pilar-pilar tinggi, dinding putih, dan halaman depan tanpa satupun daun yang gugur. Rumah ini gede, terasa terlalu sempurna. Ini rumah apa tempat syuting film? Ketika pintu terbuka, Dean Hermitage menyambut dengan jabat tangan super kencang. Dean tampil percaya diri, baju polo rapi, senyum selebar-lebarnya. Ia perkenalkan diri sebagai ahli bedah saraf, lalu langsung tanya soal pekerjaan Chris, bahkan menyinggung beberapa kali foto kamu sudah masuk pameran. Chris yang biasa di balik lensa tiba-tiba merasa seperti subjek riset. Kemudian Missy si ibu muncul. Missy Hermitage adalah psikiater berpengalaman. Suara lembut, tatapan intens yang membuat siapapun merasa seperti sedang diperiksa brain scan. Ia mengajak Chris ke ruang tamu. Gelas teh peppermint disodorkan lalu diawali kalimat, "Teh ini akan membuatmu rileks." Disinilah penonton pertama kali mendapatkan clue bahwa Missy punya kekuatan hipnotis. Cara dia mengetuk sendok di gelas lalu memerintahkan Chris untuk jatuh di tempat di mana ia tidak bisa melawan, memperlihatkan kontrol yang menakutkan. Di sudut lain, Georgina dan Walter, staf rumah tangga berkulit hitam, bergerak sangat anggun. Georgina membantu menata bantal di sofa. Walter menyiapkan menu sarapan. Sikap mereka terlalu sopan, terlalu sesuai naskah. Senyum mereka tak pernah mencapai mata. Chris menangkap ketidakwajaran ini seolah Georgina dan Walter tahu rahasia gelap keluarga Hermitage. Kita kemudian tahu mereka adalah korban awal hipnotis dan transpalasi otak. Jiwa mereka telah dipindahkan ke dalam tubuh tuan rumah yang kaya raya sebelumnya. Setelah makan malam, Ross mengantarkan Chris ke kamar tamu, menepuk bahu lembut. "Besok kita santai aja main golf." Namun saat lampu padam, siapapun bisa merasakan ketegangan yang menggantung. Chris susah tidur. Bayangan Missy mengetuk sendok, tatapan Georgina dari pintu, dan senyum Dean di sudut benaknya, semua mengundang rasa was-was. Akhirnya dia berjalan mengelilingi rumah. Terkejut banget pas ngeliat Georgina ada di balik jendela lagi berdiam diri. Dia akhirnya masuk ke dalam rumah dan melihat Missy lagi duduk santai. Akhirnya mereka ngobrol. Dalam kondisi terhipnotis, ia merasakan tubuhnya lemah, seakan nyawa dan pikirannya terpisah. Namun di antara kegelapan, ingatan tentang ibunya muncul. Suara lembutnya, tawa hangat di dapur, aroma kue coklat buatan sendiri. Chris fokus pada memori itu, membiarkan kekuatan emosinya menembus kabut hipnotis. Secara perlahan kesadarannya merambat kembali dan matanya berkedip terbuka. Missy terkejut, kursi di belakangnya terguncang, dan Chris melejit bangkit dengan kekuatan tak terduga. Keluarga Hermitage mengadakan pesta kebun kecil. Tamu-tamu elit berdandan rapi. Mereka berbicara pelan, bahkan ada pasangan yang berdansa slow di gazebo. Di antara mereka, Chris merasa jadi bintang tamu misterius. Setiap orang menatap terlalu lama, seperti meneliti tinta cetakan foto. Chris mulai curiga dan merasa ada sesuatu yang gak beres. Akhirnya dia mencari informasi di dalam rumah itu. Dia menemukan ternyata Ross berpacaran dengan banyak pria kulit hitam. Dia merupakan salah satu korban yang akan diambil untuk transplantasi otak. Missy tiba-tiba mengumumkan acara spesial, sampai akhirnya di aula kecil mirip teater. Di situ Grand Hermitage membuka lelang.
tawaran harga untuk membeli tubuh Chris, transplantasi otak yang memungkinkan jiwa orang kaya menguasai tubuhnya. Adegan ini menyoroti ironi orang-orang di sini percaya mereka membeli keabadian dengan merampas kemanusiaan orang lain. Chris pun berusaha lari dari rumah itu, dia membawa semua tas-tasnya. Tapi ternyata keluarga Heritage menghalanginya. Oh shit! Is he hurt? Jeremy, grab his legs, please take him down. Chris merasakan tubuhnya melemah. Kesadarannya terhisap ke ruang kegelapan di bawah kesadaran, di mana ia cuma nonton tanpa bisa bergerak atau berbicara. Namun di kegelapan itu ingatannya terindah muncul, kenangan ibunya di dapur, bau kue hangat, tawa masa kecil. Ingatan ini jadi jangkar yang kuat menahan hipnotis, memacu kesadaran Chris untuk bangkit. Ia menggenggam perlahan kepala tangan imajiner, memutuskan ikatan kegelapan dan mata Chris menyala kembali. Ternyata resep penyelamat diri Chris saat hipnotis bukan teh peppermint ya, melainkan memori kue coklat ibu. Di sisi lain, teman Chris yang seorang polisi memberitahu temannya bahwa dia sudah hilang beberapa hari dan tidak bisa dihubungi. Chris masih terikat di ruang bawah tanah, kondisinya setengah sadar. Sementara itu instrumen bedah modern menunggu, bor kecil untuk lubang kranial, elektroda tipis untuk menempel ke korteks otak, dan tabung pemindah cairan sinyal saraf. Tenaga tim medis Hermitage cekatan mempersiapkan alat. Semua steril, rapi seperti di salon kuku tapi versi horor. Pembedahan otak yang dilakukan orang kaya ini akan segera dimulai. Perawat diminta untuk menjemput Chris. Sesampainya di ruangan Chris, dia bersiap-siap untuk membuka ikatan di tangan Chris. Chris berpura-pura pingsan lagi. Saat dia lengah, langsung deh dihajar sama si Chris. Tim medis menunggu perawat yang juga nggak kunjung datang. Akhirnya dia melihat keadaan sekitar, tapi nggak ada siapa-siapa. Saat dia berbalik, tiba-tiba Chris berusaha keluar dari rumah itu. Dia mengambil kunci mobil dan melihat ada gelas teh. Dia pun teringat sama ibunya Missy. Ternyata Missy sudah ada di belakangnya. Mereka pun beradu jotos di sini. Pintu udah deket, Chris mau keluar, malah dihalangin sama keluarga Heritage yang lainnya. Lagi-lagi Chris ada jotos di sini. Si Rose yang lagi asik nonton sambil nyemil nggak sadar apa yang terjadi di rumahnya. Klimaks Ken terasa seperti roller coaster. Lampu mobil yang silau, jalan kerikil yang berguncang, dan teriakan Rose yang bergema di belakang. Chris terus menekan pedal memacu mobil melewati jalan setapak. Hingga mencapai jalan raya yang sepi, ia menoleh sekilas di spion. Rose mengeluarkan tembakan yang membuat ban mobilnya pecah dan akhirnya oleng. Chris berusaha keluar dari mobil untuk menyelamatkan nyawanya, sementara Rose keluar dengan senapan panjang. Orang kulit hitam lainnya datang dan akhirnya Rose yang sudah tertembak masih berusaha untuk membunuh Chris, tapi kemudian Chris yang menghabisinya terlebih dahulu sambil meneteskan air mata. Tak lama kemudian temannya pun datang menolong. Shit! Chris! Kalau kalian pikir hidup ini rumit karena kerja lapangan, coba bayangin deh kerja lapangan sambil menyelidiki lelang jiwa. Levelnya beda. Oke teman-teman, segitu dulu pembahasan panjang kita tentang Get Out. Film ini mengajak kita melihat horor dari sudut pandang yang berbeda. Bukan hantu atau monster, tapi ketakutan real akan rasisme yang tersembunyi rapi. Kalau kalian suka obrolan panjang santai kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Sampai jumpa di video berikutnya.